Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizaldi Amsyar, peserta Latsar CPNS Angkatan 42, Provinsi Kalimantan Utara. Di sini saya akan membawakan tentang Learning Journal Sistem Merit ASN yang ditutori oleh Ibu Sipta Melina SPSI MM. ASN atau aparatur sipil negara merupakan aktor utama penggerak birokrasi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik untuk menciptakan ASN profesional, berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Perubahan manajemen ASN pada UU Nomor 5 Tahun 2014 antara lain: 1. Aparatur negara adalah sumber daya manusia sebagai aset negara yang harus dikelola, dihargai, dan dikembangkan dengan baik. 2. Perubahan dari pendekatan closed career system yang sangat berorientasi kepada senioritas dan kepangkatan menjadi open career system yang mengedepankan kompetensi dan kompetensi ASN dalam promosi dan pengisian jabatan. 3. Menghadirkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk menciptakan atmosfer baru dalam pemerintahan. 4. Reward and punishment berbasis kinerja yang lebih tegas. 5. Meningkatkan perlindungan ASN dari intervensi politik. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manajemen sumber daya manusia yang berbasis sistem merit dipercaya dapat menarik orang-orang terbaik untuk bekerja di suatu organisasi karena sistem tersebut memberi kesempatan kepada siapa saja untuk mengembangkan karir yang sesuai dengan kemampuan masing-masing dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan lain seperti gender, suku, dan faktor-faktor non-merit lainnya. Penerapan sistem merit juga dipercayai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi korupsi. Kemudian, manfaat sistem merit bagi organisasi. Adanya sistem merit mendukung keberdayaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Ketika organisasi mengetahui apa tujuan keberadaannya, visi, misi, dan program yang akan dilakukan organisasi tersebut, dapat mengarahkan SDM-nya untuk dapat mempertanggungjawabkan keberadaannya. Dengan kata lain, organisasi dapat mempertanggungjawabkan bagaimana mereka menggunakan SDM-nya secara efektif dan efisien. Sedangkan bagi pegawai, sistem ini menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Berikut adalah gambaran mengenai pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai. 2. Evaluasi dan monitoring. 3. Pengembangan kompetensi. 4. Promosi. 5. Mutasi. Dan terakhir adalah penghargaan. Kesimpulan: penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini baik dari sistem perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan informasi kepada masyarakat maupun jaminan objektivitas dalam pelaksanaan seleksi, sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sekian learning journal dari saya. Terima kasih kepada tutor saya Ibu Sipta Melina SPSI MM. Akhir kata, sekian dan terima kasih.